Untuk kerusakan yang pertama adalah lampu rusak dengan gejala mati total. Untuk yang mati total seperti ini, saya mempunyai cara yang paling mudah untuk pemula yang bisa langsung dipraktekkan. Jangan lupa dibongkar dulu untuk casingnya. Nah, ini kondisi lampu yang sudah dibongkar ya. Kalau kita lihat ini kacanya hitam ya, putus sebelah sini. Nah, sebelum saya gunakan cara yang paling mudah, kita akan cek dulu apakah benar-benar mati atau tidak kacanya. Kita siapkan multitester. Kita gunakan yang analog untuk pemula, karena untuk yang digital agak susah. Oke, kita cek kondisi kacanya apakah masih nyambung atau putus. Ya, kita cek kondisi kaca masih bergerak, itu menunjukkan masih nyambung, tidak putus. Untuk yang sebelah kiri kita coba. Yang sebelah kiri putus, tidak naik. Nah, ini pastikan kaca yang tidak bergerak ketika kita cek itu berarti kaca dalam keadaan putus atau mati. Untuk cara yang paling mudah untuk memastikan bahwa kaca ini mati, kita cukup jemperkan saja atau kita konekkan yang putus tadi. Kita sambungkan bagian yang putus tadi seperti ini. Kita cukup dikonsletkan saja, nah, dia akan nyala. Ini berarti kaca dalam keadaan putus sebelah, jadi kita harus menggantinya. Kalau tidak diganti maka mesin akan cepat rusak. Kalau kita cukup menjembarkan saja, mesin akan cepat rusak. Untuk langkah berikutnya, setelah kita tadi mengetahui kaca kondisi mati, untuk langkah berikutnya kita lepas dulu bagian kempreng atas agar mudah untuk kita mengecek. Kita bongkar kempreng bagian atas. Langkah berikutnya adalah kita cek bagian airfuse atau spring. Springnya kalau model seperti ini ada pada atas langsung yang terhubung ke AC 220. Ini seperti ini. Ada juga spring yang menggunakan nempel pada PCB. Ini seperti ini. Pokoknya intinya kita cari resistor atau spring yang terhubung ke kabel AC 220. Nah, ini terhubung ke AC 220. Nah, seperti ini. Kita cek apakah masih nyambung atau tidak. Kita lepas spring, dipastikan harus benar-benar masih menyambung atau masih bisa digunakan. Nah, kalau ini masih nyambung ke atas, itu berarti spring hidup. Kalau ini mati, kita ganti. Ini adalah spring atau pengaman. Untuk berikutnya kita siapkan alat tes mesin. Ini sudah ada di video sebelumnya cara membuat alat tes mesin. Ini sudah saya buat, tapi jelek tidak apa-apa. Intinya kita untuk mengecek saja. Siapkan kaca seperti ini yang sudah kita buat. Untuk pengecekan biar mudah, kita lepas semua PCB pada casing. Jangan lupa pula kita siapkan ini ya, alat untuk mengecek biar mudah. Ini sebagai contoh kerja alat yang sudah saya buat, videonya ada di channel ini juga, silakan kalian bisa lihat. Nah, ini adalah cara kerja alat yang saya buat seperti ini untuk memudahkan kita dalam pengecekan mesin. Ini kerjanya seperti ini. Satu, ini adalah alat yang nantinya terhubung ke
stop kontak atau AC 220, dan ini untuk disambungkan ke mesinnya. Setelah kita pastikan resistor atau airfuse menyambung dengan bagus, langkah berikutnya nomor 3 itu kita cek pada milar starter, karena ini cara yang sesuai atau cara tahapan demi tahapan kita untuk mengecek mesin dalam keadaan mati total. Kita cek milar starter. Posisi milar starter ini adalah di mana milar ini terhubung oleh pin antara pin kanan dan pin kiri, atau terhubung ke kaca kanan dan kiri. Kita cek milar starter. Kondisi dia tidak bergerak, itu bertanda milar starter masih bagus atau masih bisa digunakan. Kita bolak-balik agar pengecekan akurat dan posisi tidak bergerak. Kalau milar starter ini bergerak, itu tandanya milar starter mengalami short atau rusak. Ini untuk pengecekan tidak bergerak, itu berarti milar starter masih bagus. Ada juga milar starter yang kita cek akan tetapi tidak menunjukkan angka bergerak, terkadang itu putus. Yang paling mudah adalah ketika kita cek keadaan multitester menunjukkan angka, itu berarti short, kita ganti langsung saja. Untuk pengecekan berikutnya, kita cek bagian lilitan yang terhubung dari elko ini, kaki elko ini ke L ini. Ini namanya adalah coil atau lilitan. Di sini isinya adalah seperti trafo ini, tapi posisinya ini adalah terhubung ke elko 220. Ini model seperti ini, dan ada juga ini di sini lilitan, ini juga ada. Nah, ini lilitan, ini adalah terhubung ke elko menuju ke mesin ini. Kita cek satu persatu. Untuk pengecekan lilitan atau coil, hasil ukur akan bergerak, itu bertanda lilitan ini masih nyambung atau tidak putus. Biasanya lilitan ini putus disebabkan solderan bergerak atau bagian kaki lilitan ini sudah tidak nyambung, itu rusak. Kita cek lagi yang ini apakah nyambung atau tidak. Pastikan kondisi lilitan ini kita cek menunjukkan angka atau bergerak. Nah, seperti itu bergerak. Kita cek yang satu lagi, dia kondisinya kalau normal bergerak. Nah, seperti ini. Hasil pengukuran harus bergerak, kalau diam itu berarti mati atau putus. Kita langsung ganti. Untuk pengecekan langkah selanjutnya adalah trafo. Trafo ini berbentuk kotak seperti ini, ada juga yang seperti ini. Besar trafo itu tergantung pada wattnya. Ini juga ada trafo. Kita cek hasil ukur bergerak atau menunjukkan angka. Dan kerusakan apabila dia putus itu sama dengan cara mengukur koil atau lilitan. Kita cek kakinya ada dua, misalkan di sini ada kaki-kaki banyak, yang berfungsi cuma dua. Kita cek, kita cari yang ada kabelnya atau yang ada emailnya seperti ini. Nah, ini ada kabelnya di sini, dan kita cari yang ada kabelnya. Kita cek. Hasil ukur dari pengecekan trafo harus bergerak, itu pertanda trafo ini masih berfungsi. Kalau trafo ini tidak bergerak atau mati,
kemungkinan ada solderan yang sudah bergerak atau nieng, bisa juga kaki yang ada pada trafo ini sudah putus. Jadi kita ganti saja, cari kaliber, itu lebih mudah, lebih murah karena kita memanfaatkan barang bekas. Langkah pengecekan berikutnya adalah teroid, sebuah lilitan yang berkaki 6. Ini teroid ini adalah trafo yang berkaki 6, seperti halnya koil, seperti halnya trafo, tapi teroid ini ada kakinya 6. Kita lihat di sini ada kaki 6 dan kita ukur sesuai arah lilitan. Biasanya setiap lilitan itu warnanya berbeda, seperti ini. Nah, ini ada warna yang agak emas, ini agak merah tua. Kita urutkan sesuai arah lilitan kawat ini, dan biasanya pengukurannya atau arah lilitannya dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Ada juga yang dari sini ke sini. Itu kita melihat arah lilitan saja untuk mempermudah cara kita pengecekannya. Kita cek kondisi atau hasil ukur dia akan bergerak. Ini testernya, kita lihat harus bergerak. Lilitan 1 masih bergerak atau berfungsi. Lilitan kedua juga bergerak, itu pertanda belum putus. Untuk lilitan berikutnya kita coba masih bergerak. Ini berarti teroid ini dalam kondisi masih nyambung atau tidak putus. Rusaknya teroid ini biasanya emang solderannya sudah bergerak atau putus karena lama pemakaian atau sudah pernah kena air. Untuk pengecekan berikutnya kita cek bagian milar. Untuk para teknisi lampu LED itu biasanya menyebutnya milar kopel. Milar kopel ini terhubung ke kaki kolektor TR dan ke emitor TR yang sebelahnya. Jadi untuk mengetahui milar ini pada posisi mana, kita urut jalur pada kaki. Milar kopel ini terhubung ke kolektor TR, terhubung ke resistor emitor TR, dan kaki yang satunya terhubung ke teroid. Jadi untuk mengetahui milar kopel itu letaknya di mana, kita urutkan kakinya. Jadi saya ulangi lagi, kaki milar kopel ini terhubung ke kolektor TR dan juga R emitor. Untuk kaki sebelahnya milar kopel ini terhubung ke teroid. Itu untuk menentukan di mana letaknya, kita urut kakinya saja. Lebih mudahnya kita lihat kode pada bodi. Pada bodi biasanya tertulis ada yang 102J, ada yang 1N2J, ada 222J. Untuk watt kecil yaitu 5 sampai 25 watt, biasanya menggunakan kode 102 maupun 1N2. Dan untuk yang watt besar seperti 45 watt biasanya menggunakan berarti 222J atau 23 kali J. Untuk cara pengecekannya seperti milar yang sebelumnya, yaitu milar starter, itu sama ngeceknya dengan milar kopel. Jadi kita cek aja, kalau dia kondisi bergerak itu berarti short, kita langsung ganti saja. Untuk pengecekan berikutnya adalah TR.
TR adalah komponen pokok pada mesin lampu LED. Tanpa TR dia tidak akan menyala. Bahkan tanpa TR mungkin hasil nyalanya pun kurang bagus. Untuk pengecekan TR silahkan bisa lihat video sebelumnya, cara mengetahui RERB bahkan mengecek TR. Di situ sudah dijelaskan secara lengkap bagaimana cara mengecek TR, bagaimana mengetahui RERB RE. Jadi silakan buka video sebelumnya. Apabila kita sudah memastikan TR dalam kondisi bagus tapi lampu masih belum nyala atau mesin ini masih belum nyala, langkah selanjutnya kita mengecek DB3. DB3 ini biasanya berwarna hitam. Di PCB tertulis DB3. Ada juga yang berwarna merah tua, ada juga berwarna biru. Di sini di PCB ada tertulis DB3. Ada juga yang di bodi tertulis DB3. Untuk pengecekan DB3 tidak bisa dicek dengan menggunakan multitester. Kita bisa menggunakan alat yang sudah ada di video sebelumnya, yaitu cara membuat alat tes DB3. Apabila DB3 sudah dipastikan masih berfungsi dengan bagus atau masih baik, langkah selanjutnya kita mengecek R pemantik. R pemantik itu berukuran ratusan kilo ohm. Untuk resistor R pemantik yang menggunakan kode SMD itu biasanya menggunakan kode. Di sini ada 474. Itu ukuran 470 kilo ohm. Nah, ini 470 kilo ohm. Ada juga yang menggunakan 224 atau 220 ohm di seri, menggunakan resistor 2 buah. Intinya untuk kode SMD itu angka di belakang kode itu huruf angka 4, 474, 224 dan lain sebagainya. Nah, untuk R pemantik menggunakan resistor itu gelang yang nomor 3 berwarna kuning, itu pertanda ukuran ratusan kilo ohm. Untuk pengecekan R pemantik kita usahakan menggunakan multitester digital, karena kalau kita menggunakan multitester analog hasilnya kurang akurat. Kalau kita menggunakan multitester digital, kita akan mengetahui nilai dari resistor pemantik itu. Apabila kita cek bagus, kita tidak ada salah. Apabila kita sudah cek masih bagus, menunjukkan angka ratusan kilo tapi tidak nyala, kita coba saja ganti resistor tersebut. Karena terkadang resistor pemantik walaupun dicek bagus tapi setelah kita aliri listrik nilainya molor, jadi kita langsung ganti saja. Kita coba-coba karena komponen itu ada kalanya lemah ketika mendapat voltase atau rangkaian tersebut sudah bekerja, resistor bisa molor. Buat sahabat semuanya, jangan lupa ketika kita mengecek mesin yang mati, kita sikat atau kita konsletkan PCB ini dengan menggunakan sikat kawat seperti ini. Fungsinya agar menghilangkan sisa setrum yang ada pada mesin lampu. Ini agar kalian tidak kesetrum, karena sisa setrum itu biasanya masih ada dan tersimpan di elko 400 volt.
Untuk langkah berikutnya, setelah kita pengecekan pada R pemantik dan juga DP3 tapi belum membuahkan hasil, langkah berikutnya adalah ketelitian. Biasanya solderan PCB lampu itu mengalami keretakan. Alangkah baiknya kita solder ulang bagian PCB yang solderannya sudah retak. Kita solder ulang, dan jika setelah kita menyolder semua PCB yang kelihatannya retak belum nyala, kita akan menuju langkah ketelitian. Ketelitian di sini kita harus benar-benar memastikan komponen semuanya masih bagus. Dan yang paling sering lupa semuanya, termasuk saya sendiri, ketika dulu saya memperbaiki mesin lampu lay ini, saya tidak pernah mengecek yang namanya resistor emitor dan resistor basis RB RE. Kalau salah satu resistor tersebut ada yang mengalami penurunan, bahkan ada yang mati salah satu, mesin ini tidak akan berfungsi atau tidak akan nyala. RB adalah resistor yang terhubung ke kaki basis TR, sedangkan RE adalah resistor yang terhubung ke kaki emitor. Kita harus mengeceknya dengan teliti menggunakan multitester. Kita harus menyamakan antara resistor yang terhubung ke TR sebelah kanan dan sebelah kiri, itu kita cek harus sama nilainya. Apabila ada selisih 1 ohm bisa dipastikan tidak nyala. Jadi kita harus teliti dalam memperbaiki mesin lampu hemat energi ini, karena sering kita memperbaiki tanpa mengecek R emitor dan juga R basis. Walaupun kita lihat kondisi masih bagus, langkah yang berikutnya adalah ketelitian mengecek pada R basis dan R emitor. Setelah dipastikan semuanya masih bagus tapi belum nyala, kita perlu solder ulang secara bertahap. Atau kalau kalian melihat ada kaki-kaki yang mencurigakan atau bergerak, kita kerok agar kaki tersebut connect pada PCB. Biasanya ada kaki yang sudah lama itu tidak connect pada solderan, kita harus teliti juga. Jangan lupa, ketelitian adalah kunci sukses dari pekerjaan kita. Dan apabila kita sudah melakukan tutorial ini atau langkah demi langkah tapi belum membuahkan hasil, kita harus beristirahat. Kita cari mesin baru atau mesin yang hidup baiki agar pikiran kita tidak jenuh. Kita ganti saja dan kita sisihkan mesin yang kita servis tidak berhasil. Kita bisa servis lagi mesin yang gagal kita servis ketika pikiran kita sudah fresh. Jangan paksakan pikiran kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sangat-sangat susah. Kita akan bahas di episode berikutnya. Jangan lupa tongkrongin terus MNG Channel. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan tutorial seputar elektronik, terutama di bidang lampu dan lain sebagainya. Demikian dari MNG Channel, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.